Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Psiko Idu TV pada mata kuliah Psikologi Ilmu Pernyataan. Saya selaku moderator dari kelompok 12 yang bernama Fadila dengan NIM 20150400079. Perkenalkan, nama saya Rais Sidik dengan NIM 2015-040067. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai pengertian consumer product, teori-teori consumer product, jenis-jenis consumer product, contoh consumer product, pengertian artefak, jenis-jenis artefak, dan contoh artefak. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Rais Sidik. Kepada Rais Sidik, disilakan. Pertama, kita masuk pada consumer product, pengertian dari konsumer. Menurut Kotler dan Armstrong, dia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian dan dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan adalah produk. Sejarah konseptual produk adalah pemahaman subjektif dan produksi atau sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan dalam berorganisasi, baik dalam melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut David W., produk konsumer adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di suatu pasar, di mana kemampuan untuk memberikan manfaat dan kepuasan termasuk benda, jasa, organisasi, tempat, orang lain, serta ide-ide yang ada di dalam suatu produk. Jadi, secara tidak langsung dapat kita simpulkan bahwa produk adalah suatu seperangkat atribut, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu konsumen. Berikutnya kita masuk pada jenis-jenis konsumen. Jenis-jenis konsumen menurut Philip Kotler dibagi menjadi 4 jenis konsumen. Di antaranya adalah produk kenyamanan, produk belanja, produk khusus, dan produk yang tidak dipikirkan. Berikutnya adalah contoh konsumer produk. Yang A, produk sehari-hari. Misalnya adalah obat, sabun, dan sikat gigi. Produk sehari-hari ini juga dibagi menjadi beberapa contoh. Misalnya yaitu barang bahan pokok. Contohnya adalah obat-obatan dan bahan makanan. Yang kedua, barang dorongan. Contohnya adalah makanan ringan. Yang ketiga, barang darurat. Contohnya adalah mobil kebakaran. B, barang tuk. Barang ini adalah barang yang dimana dapat memakai waktu untuk barang yang akan dipasarkan. Yang C, barang khusus. Hal ini merupakan suatu produk yang menjadikan konsumennya batia mencari terlebih dahulu di mana barang khusus ini sangat sulit ditemukan. Yang D, barang yang tidak dicari. Contohnya adalah asuransi jiwa dan lain-lain. Berikutnya adalah pengertian dari artefak. Secara historis, artefak berarti peninggalan sejarah yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia karena benda-benda ini bersifat mudah dipindahkan, baik dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Artefak merupakan sesuatu yang dibuat oleh kecerdasan orang lain. Artefak juga berpengaruh pada kepemilikan dan juga cara dalam melestarikan budaya. Masyarakat membeli benda ini tidak hanya dilihat dari fungsinya, tetapi juga dilihat dari sebuah pesan yang terkandung dalam objek tersebut. Artefak dalam sebuah makna arkeologi memiliki makna bahan alam yang dibuat oleh tangan manusia. Artefak juga mengandung nilai dan makna tersendiri. Selain itu, artefak juga merupakan benda-benda yang bisa diraba, di mana kita dapat melihat dalam bidang arkeologi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat.
dan menyimak video ini. Berikutnya, materi lain akan disampaikan oleh rekan saya Fadilah. Kepada Fadilah, saya persilahkan. Jenis-jenis artefak. Berdasarkan penemuan artefak dikelompokkan menjadi beberapa bagiannya menurut zamannya. 1. Zaman Paleolitikum. Menurut Bin Kongwol, dalam sebuah penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa manusia yang hidup pada zaman ini sudah mulai menemukan mempersenjatai diri dengan alat yang berfungsi untuk melindungi dirinya. Contohnya, artefak yang terdapat pada zaman ini yaitu kapak perimbas. 2. Zaman Mesolitikum. Di zaman ini, manusia sudah mulai mengenal hidup menetap dan juga sudah bisa membangun tempat tinggal yang tahan lama. Pemikiran ini didapat dari adanya suatu penemuan oleh Abricius Roch, di mana ia menyatakan bahwa tempat tinggal yang dibangun berbentuk ceruk. 3. Zaman Logam. Pada zaman ini, di mana manusia sudah mulai membuat peralatan dari logam, yang disebabkan adanya suatu penemuan artefak yang berbentuk perhiasan, di mana bahan ini terbuat dari emas, perunggu, dana, dan juga besi. 4. Zaman Megalitikum. Pada zaman ini disebut juga dengan zaman batu besar, di mana zaman ini sebagai tonggak dari lahirnya bangunan-bangunan yang berbahan yang berukuran sangat besar. Fungsi-fungsi artefak. Ada beberapa fungsi yang terdapat dalam artefak, yaitu 1. Sebagai alat untuk berburu dan juga tempat menaruh hasil buruan. 2. Agar kita dapat mengetahui alat-alat yang digunakan pada masa lalu, di mana hal ini bertujuan untuk mengingat tentang bagaimana kehidupan pada masa purba tersebut. Ketiga, artefak berfungsi sebagai sumber pembelajaran. Keempat, artefak juga membuktikan adanya masa pra-aksara. Dan yang terakhir, contoh artefak. Pada bagian ini ada terdapat peninggalan pada masa aksara sebagai berikut, yaitu pisau belati. Alat ini merupakan alat yang terbuat dari tanduk rusa. Kapak genggam. Alat ini merupakan suatu senjata yang digunakan oleh manusia purba pada zaman pra-aksara. Dan anak panah. Alat ini adalah salah satu alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.